Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ahibatillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ya. Dibuka halaman 92 ya. Hadis ke-342. Sudah ketemu semua? Disiapkan pena, pulpennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Salatul rajuli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli, salatnya seseorang, ma'ar rajuli, bersama satu orang ya, azka itu lebih baik ya. Azka itu lebih baik. Lebih baik di sini maksudnya lebih baik pahalanya ya. Mana azka itu maksudnya aksaru toharotan ya, lebih banyak sucinya ya. Maksud suci di sini adalah ditinjau dari pahala ya, pahalanya lebih suci, lebih banyak ya. Atau suci di sini maknanya adalah bahwa sholat berjamaah itu menjauhkan dari gangguan setan ya. Makanya sholat satu imam ya, jadi sholatul rajuli ma'ar rajuli, jadi satu imam satu makmum itu lebih baik min sholatihi, dari sholatnya, wahdahu, sendirian ya, sendirinya. Jadi sholat berjamaah minimal tadi ada satu imam kemudian satu makmum, itu udah jamaah, itu lebih baik ya pahalanya daripada sholat sendirian ya. Wahdahu itu sholat sendirian alias tidak berjamaah. Wa sholatuhu, dan sholatnya seseorang, ma'ar rajulaini, beserta dua orang ya. Jadi satu imam dua makmum ya. Azka itu lebih baik ya. Azka itu lebih baik atau lebih suci min salatihi, dari salatnya, ma'ar rajuli, beserta satu orang ya. Jadi orang salat berjamaah makmumnya cuma satu ya. Ketika dibanding dengan sholat berjamaah makmumnya ada dua, bagusan mana? Bagusan yang makmumnya dua. Artinya semakin banyak makmum itu semakin baik ya. Wa ma kana aktsara, wa ma kana, dan apa yang ada
Aktsara itu lebih banyak makmumnya, ya, makmumnya lebih banyak, jumlah jamaahnya lebih banyak, ya. Fahuwa, maka ia ahabbu itu lebih dicintai ilallahi di sisi Allah azza wa jalla. Jadi kalau jamaahnya semakin banyak, ya, jamaah semakin apa? Banyak, maka semakin baik, ya, semakin bagus, ya, dari sisi pahalanya dan juga dari sisi kesuciannya, ya. Makanya kalau konteksnya di Indonesia, ya, lebih baik mana sholat di musola yang makmumnya sedikit dengan masjid raya misalkan. Ya, bagusan sholat di masjid raya yang jumlah makmumnya lebih banyak, ya. Jadi semakin besar jumlah makmum jamaah itu semakin baik, ya. Jadi semakin apa? Semakin baik. Baik dari sisi apa? Pahalanya, dan juga baik dari sisi kualitasnya, dan juga baik dari sisi kesuciannya. Kesuciannya dimaksud di sini adalah jika suatu kampung, ya, suatu daerah itu tidak ada sholat berjamaah, maka daerah itu akan dikuasai oleh setan, ya. Makanya satu kampung, satu desa, atau satu perumahan, atau satu tempat lah, ya, kok di situ nggak ada masjid, ya, tidak ada orang yang salat berjamaah, maka kampung itu atau daerah itu akan dikuasai oleh setan. Nah, jika ada yang berjamaah, maka peran setan itu, ya, peran setan untuk menggoda atau menguasai daerah itu bisa dihalangi, ya, dengan sholat berjamaah. Maka semakin banyak makmum, semakin banyak jumlah, ya, orang yang sholat berjamaah itu semakin suci dari kekejian setan, ya. Jadi semakin banyak itu semakin baik, ya, mengundang berkah, ya, mengundang pahala, dan juga mengusir setan, ya. Itu keutamaan di dalam sholat apa tadi? Berjamaah. Di sholat berjamaah itu semakin banyak, semakin baik, ya. Dalam jamaah sholat fardu 5 waktu atau jamaah di dalam sholat yang lain, ya, misalkan sholat taraweh, ya, atau sholat jenazah misalkan, itu juga sama, dianjurkan jamaahnya diperbanyak, ya. Makanya kalau ada orang mati, ya, ada orang mati atau ada jenazah, ketika disolatkan, kemudian yang menyolatkan itu banyak, gitu, ya, jumlahnya semakin banyak, itu semakin bagus, ya, ya, semakin banyak itu semakin apa? Semakin bagus, ya. Makanya Nabi SAW, ya, ketika sholat jenazah pun, ya, jamaah itu diperbanyak, bahkan softnya itu diperbanyak juga, ya, minimal dibuat soft 3 soft, ya. Ma min mu'min yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Jadi tidaklah seorang mukmin mati, ya, kemudian disolati oleh jamaah kaum muslimin
yabluguna ay yakunu thalathata sufufin ya illa ghufira lah. Kok jumlah jamaahnya itu sampai banyak mencapai 3 shaf ya, itu si mayit atau jenazah itu diampunkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi minimal Nabi membariskan sampai 3 shaf. Kalau lebih dari 3 shaf ya lebih bagus malah ya. Semakin banyak semakin apa? Semakin bagus ya. Bahkan kalau yang mensolatkan ada 40 ya, ada 40 apa namanya jumlah jamaahnya atau bahkan lebih ya, maka itu akan menjadi apa? Syafaat ya, menjadi apa? Syafaat bagi siapa? Si mayit ya kan? Menjadi syafaat bagi siapa? Bagi si mayit. Artinya semakin banyak jumlah daripada jamaah itu semakin apa? Semakin baik ya. Dalam semua jamaah ya, baik itu salat fardu, salat jenazah, salat id, salat istisqa ya. Pokoknya jamaah salat ya, itu semakin banyak semakin apa? Semakin baik ya. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa minimal orang sholat berjamaah itu 2 ya, 1 imam, 1 apa makmum ya. Jelas ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an ummi Waraqah wa an ummi Waraqah. Hadis diriwayatkan dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai beliau ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha, memerintahkannya ya. Amara, Nabi memerintahkan kepada Ummu Waraqah tadi. Nabi memerintahkannya anta umma, bahwasanya Ummu Waraqah menjadi imam ya, ahla dariha, untuk keluarga rumahnya ya. Jadi Ummu Waraqah diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam di rumah ya. Ini hadis Ummu Waraqah ya. Jadi Ummu Waraqah ini salah seorang sahabat Ansar ya. Ummu Waraqah binti Abdillah ibnu Haris al-Ansariyah ya. Ini salah satu wanita hebat ya di dalam sejarah Islam ya. Dan Nabi menjuluki Ummu Waraqah namanya Asy-Syahidah ya. Asy-Syahidah, perempuan yang syahid ya. Pendekar ini ya, Ummu Waraqah ini ya. Jadi walaupun perempuan tapi kesatria, pemberani ya. Ini termasuk perempuan yang minta izin untuk ikut perang Badar ya. Jadi perannya waktu itu Ummu Waraqah minta izin kepada Nabi supaya diizinkan boleh perang Badar ya, ikut menjadi salah satu orang ya, relawan mujahidah ya di dalam perang Badar ya. Nah, perempuan-perempuan waktu itu ya, salah satu tugasnya ya untuk mengobati luka ya, untuk merawat ya pasukan ya,
dan menyiapkan logistik makanan dan begitu seterusnya ya. Ini perempuan waktu itu ya, di zaman Nabi ketika ada tugas ya di dalam peperangan ya, termasuk Ummu Waraqah ini ya. Dan Ummu Waraqah ini cita-citanya tinggi ya, kepengen jadi syahid ya, kepengen jadi apa? Syahidah ya. Makanya Nabi menyebutnya as-syahidah ya, as-syahidah, as-syahidah ya. Kenapa? Karena memang walaupun di perang Badar itu beliau enggak terbunuh ya, Ummu Waraqah ini, dan di semua peperangan itu di zaman Nabi masih hidup Ummu Waraqah ini. Beliau aktif ya, ikut jadi relawan perang ya, tapi nggak terbunuh ya. Malah terbunuhnya itu di zaman Umar ya, di zaman sahabat Umar, dibunuh oleh jariyahnya sendiri ya, dibunuh oleh jariyah ya. Jadi beliau itu dibunuh oleh orang dalam sendiri ya, dikhianati ya. Jelas ya. Jadi itulah Ummu Waraqah ya, Ummu Waraqah ya. Dan ketika para sahabat menjenguk ya jenazah Ummu Waraqah, dan sahabat menunggu kesyahidan dari Ummu Waraqah, dan syahidnya Ummu Waraqah itu tidak datang di masa Nabi hidupnya. Ditunggu sahabat, kok Ummu Waraqah enggak meninggal itu ya. Di zaman Abu Bakar juga enggak. Sampai di zaman Umar akhirnya tadi meninggal tertusuk ya. Beliau wafat sebagai syahid. Nah, kemudian ketika menjenguk itu ya, ketika menjenguk, Umar mengatakan ya, memerintahkan sahabat untuk menjenguk jenazah Ummu Waraqah. Beliau katakan, intaliqu ya, ayo berangkat. Nazuru asyahidah, kita jenguk wanita yang syahid ya, atas permintaannya sendiri dan juga atas julukan yang dijuluki oleh Nabi SAW. Jadi artinya seorang perempuan itu ya tidak harus pasif di rumah, dalam arti tidak berperan apa-apa. Justru perempuan itu punya peran yang besar di dalam Islam ya. Bahkan dalam hal masalah jihad, perempuan juga ikut ya. Demikian juga peran Ummu Waraqah di sini diperintahkan oleh Nabi untuk jadi imam ya. Untuk jadi imam. Imam bagi siapa? Imam untuk di rumahnya sendiri gitu ya. Di rumah misalkan perempuan ya, di situ punya anak perempuan atau punya anak kecil, boleh jadi imam ibunya ya. Jadi perempuan mengimami perempuan boleh ya. Jangan kemudian disalahpahami hadis ini ya. Ada sebagian orang-orang liberal ya, itu menyalahgunakan hadis ini ya. Mereka berdalil bahwasanya boleh perempuan jadi imam sholat 5 waktu di masjid raya atau di masjid umum, dan boleh menjadi khotib Jumat atau imam sholat Jumat. Ini adalah salah kaprah ya, pemahaman yang keliru ya, itu pemahaman liberal. Yang dimaksud hadis Ummu Waraqah ini, bolehnya perempuan jadi imam sholat 5 waktu atau imam sholat yang lain, itu adalah ketika makmumnya siapa? Makmumnya perempuan juga atau anak-anak kecil ya. Jelas ya? Tidak boleh perempuan jadi imam di masjid raya atau imam di musola atau di tempat-tempat lain yang di situ makmumnya ada laki-laki ya. Hikmahnya apa ya? Kalau imamnya perempuan ya,
ya kan, makmumnya laki-laki bahaya ya, malah nggak khusyuk sholatnya ya. Makanya perempuan tidak boleh jadi imam di masjid ya, atau di musola umum ya, atau di sholat-sholat yang itu melibatkan makmumnya ada laki-laki dewasa ya. Jelas ya. Nah ini bantahan juga untuk orang-orang liberal yang salah kaprah memahami hadis Ummi Waraqah ini. Karena hadis Ummi Waraqah ini dipakai oleh orang-orang liberal untuk membolehkan perempuan jadi imam masjid ya. Ini bahaya pendapat seperti itu, kayak sekarang yang lagi tren itu ya, salah satu tokoh perempuan liberal yang bernama Aminah Wadud ya, itu viral kan gitu. Viral karena jadi imam ya, sholat yang makmumnya ada laki-laki ada perempuan, bahkan sholatnya nggak tanggung-tanggung di gereja lagi kan, sholat jamaah. Ini kekacauan ya, kekacauan yang terjadi hari ini karena ketidakpahaman terhadap hadis Nabi SAW, khususnya hadis Ummu Waraqah ini ya. Baik, nah kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Atasnya dulu ya, wa an Anas ya, wa an Anas ya. Hadis riwayat dari Anas, hadis 344 ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma. Hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ya. Nabi menugaskan ya, atau Nabi mengangkat ya, Ibnu Ummi Maktum, sahabat Ibnu Ummi Maktum ya. Ya ummu mengimami ya, Ummi Maktum untuk mengimami an-nasa manusia. Wahua, dan dia sahabat Ibnu Ummi Maktum itu a'ma ya, tunanetra ya, buta ya. Jadi Nabi memerintahkan sahabat Ummi Maktum ya untuk menjadi imam ya, menjadi imam. Sementara sahabat Ummi Maktum itu adalah orang apa ya? Tunanetra ya. Jadi boleh ya orang yang buta atau tunanetra untuk menjadi imam sholat ya. Jadi tidak ada larangan, yang penting syarat-syarat formal menjadi imam terpenuhi ya. Bacaannya bagus ya, paham Qurannya bagus ya, hafalannya bagus, fikihnya bagus. Itu syarat-syarat formal untuk jadi imamnya. Nah secara fisik, misalkan dalam keadaan buta ya, atau
Untuk tunanetra itu, orang tunanetra tidak ada masalah untuk didaulat menjadi imam sholat ya. Jadi tidak ada larangan ya, tidak makruh juga ya. Orang yang ada keterbatasan fisik ya, buta gitu ya, untuk menjadi imam sholat ya. Karena buta itu tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu gerakan apa? Sholat. Kecuali kalau memang cacat fisiknya itu mengganggu sholat ya. Jadi orang-orang yang misalkan keterbatasan fisik atau disabilitas ya, disabilitas yang sifatnya fisik ya, kalau yang itu karena buta tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia orang yang lumpuh total misalkan ya, ya jangan jadi imam. Nanti gerakannya bagaimana ya? Misalkan dia lumpuh nggak bisa gerak gitu tangannya misalkan ya, ini jangan didaulat jadi imam, nanti bingung makmumnya. Misalkan disabilitas dia nggak punya tangan misalkan, kanan kirinya buntung nggak punya tangan, jangan dijadikan imam dulu ya. Nanti gerakannya nggak tahu, sholat Allahu Akbar tangannya nggak bergerak gimana? Paham ya? Atau misalkan lumpuh total kakinya misalkan, itu jangan dijadikan imam besar atau imam sholat di masjid raya misalkan, atau di masjid-masjid masyarakat, jangan ya. Jelas ya? Karena apa? Keterbatasan fisik yang itu bisa mengganggu dari sisi gerakan sholat yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Tapi kalau buta itu kan nggak mengganggu, paham kan? Nggak mengganggu. Kan dia masih bisa gerak tangannya, rukuk sujudnya masih sempurna ya. Tapi kalau orang tadi disabilitasnya adalah disabilitas fisik yang mengganggu gerakan-gerakan sholat, kayak misalkan tangannya buntung atau kakinya buntung ya, atau fisiknya nggak bisa digerakkan, ya jangan jadi imam di masjid umum ya. Kalau mungkin imam di rumahnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau imam untuk masyarakat umum, masyarakat luas, itu cari yang fisiknya normal ya, yang tidak mengganggu gerakan-gerakan sholat ya. Jadi disabilitas yang ditoleransi untuk jadi imam itu yang disebut dalam hadis adalah orang yang tunanetra, jelas ya, boleh orang tunanetra ya. Dan disabilitas itu warnanya banyak ya, atau macam-macam gitu ya. Jadi selama itu tidak mengganggu sholat ya, tidak mengganggu gerakan-gerakan sholat, dia boleh jadi imam. Tapi kalau itu mengganggu gerakan-gerakan sholat ya, disabilitas keterbatasan fisiknya tadi, kan nggak punya tangan, nggak punya kaki misalkan, ya jangan jadi imam masjid umum ya, atau masjid besar yang di situ dipakai oleh banyak masyarakat. Tapi kalau imam yang sifatnya di rumah misalkan, ya nggak ada masalah sih ya. Misalkan dia ngimami untuk istri anaknya di rumah, sementara dia dalam keadaan cacat misalkan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak apa-apa kalau itu di rumah. Tapi kalau di masjid umum jangan ya, cari yang memang secara fisik dia normal ya, supaya jamaahnya tidak bingung ya gerakan-gerakan sholatnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya,
Sallu, salatlah kalian. Sallu, salatlah kalian. Ala, bersama ya, man orangnya. Salatlah kalian bersama orang yang qala, yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jadi salatlah di belakang orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Muslim ya. Maksudnya adalah dia seorang apa? Muslim. Karena syarat mutlak menjadi imam yaitu harus muslim. Gak boleh kalian sholat di belakang orang kafir ya, atau non muslim, gak boleh ya. Sholat harus bersama orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa sallu, dan sholatlah kalian khalfa, di belakang man, orang yang qala, ia mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi salatlah di belakang orang yang apa tadi? Mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi artinya syarat mutlak untuk menjadi imam itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi selama dia mengucapkan la ilaha illallah ya sudah sah ya, sah salatnya. Tapi kalau imamnya itu kita tahu dia orang murtad misalkan, la ilaha illallahnya enggak sama, orang Ahmadiyah misalkan, enggak sah belajar apa jadi makmum atau salat bersama orang Ahmadiyah misalkan ya. Karena Ahmadiyah itu dia la ilaha illallah tapi punya keyakinan ada Rasul setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Batal, syahadatnya batal, nggak sah. Berarti kita sholat di belakang dia ya. Atau sekarang lagi ngetren agama Bahaiyah ya. Bahaiyah itu agama Bahai, itu artinya agama yang mencampur adukan semua agama atau sinkretisme ya. Islam ya, Kristen ya, Buddha campur aduk jadi satu. Itu juga nggak sah sholat di belakang dia. Jelas ya? Atau dia orang Syiah misalkan, juga nggak sah kita sholat di belakang orang Syiah ya. Jadi syarat mutlak berjamaah itu ya harus sholat di belakang orang yang memang la ilaha illallah, jadi berpegang teguh pada keislamannya, keimanannya ya. Seperti itu. Jadi dia muslim gitu, dia ahlu kiblat ya. Tapi kalau dia bukan muslim, bukan ahlu kiblat ya jangan sholat di belakang dia ya. Ya. Tapi juga jangan disalahgunakan hadis ini, karena banyak juga yang menyalahgunakan hadis ini. Jadi kalau dia sholat tidak dengan kelompoknya, maka dia menganggap najis ya, kayak misalkan kayak orang LDII misalkan ya. Orang-orang LDII itu masih punya keyakinan kalau di luar kelompok dia ya, orang dulu orang-orang Lemkari itu ya, orang-orang sekarang disebut LDII itu kalau sholat bukan kelompok dia dianggap najis. Nah, ini berbahaya itu ya, menajiskan kelompok di luar dia. Itu ciri khas orang Khawarij ya, mengkafirkan kelompok di luar kelompok dia, itu nggak boleh. Atau juga ada sebagian orang ya, ada sebagian orang kelompok-kelompok ekstrim lain juga, kalau dia sholat bukan dengan apa komunitas dia, itu dianggap tidak sah. Ini bahaya juga, banyak kasus itu ya. Kalau dia sholatnya bukan dengan ustadznya gitu ya, kalau bukan dengan ustadznya, dia nggak mau sholat, nggak mau jamaah dengannya. Kalau bukan dengan kelompok pengajiannya, dia tidak mau jamaah dengan kelompok selain kelompok pengajiannya. Ini juga
kelompok ekstrim. Kelompok apa? Ekstrim itu nggak benar, kelompok-kelompok seperti itu ya. Jadi salah paham terhadap hadis ini. Padahal sebenarnya dimanapun kalian sholat ya, di masjid manapun ya, entah masjidnya orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Hidayatullah ya, atau masjidnya Dewan Dakwah atau masjidnya Hidayatullah, silakan, nggak masalah, sholat aja di situ gitu. Jangan kemudian saya orang Muhammadiyah nggak mau dah sholat di masjidnya orang Persis misalnya, nggak boleh begitu. Saya orang NU nggak mau lah sholatnya di masjid orang Muhammadiyah, itu salah kaprah ya. Selama itu saudara-saudara kita walaupun beda ormas ya, beda guru ngaji atau beda pergerakan dakwah, selama mereka itu adalah muslim ya, la ilaha illallah, ya saudara kita, sah kita sholat di masjid mereka. Paham ya? Ini makna daripada tadi hadis sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Jadi selama imamnya atau masjidnya tadi itu adalah masjid yang masih menjaga la ilaha illallah, ya sholat aja di situ. Paham ya? Paham? Jangan kemudian ekstrim ya. Oh itu bukan, misalkan itu orang Muhammadiyah nggak mau sholat di masjid orang Persis misalkan, atau orang NU nggak mau sholat di masjid Muhammadiyah, atau orang Salafi nggak mau sholat di masjid yang bukan Salafi. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya ekstrim. Namanya apa? Ekstrim, berlebih-lebihan. Ya silakan saja, sholat mah di masjid mana saja silakan ya. Masalah ormas itu hanya sekedar untuk apa? Pergerakan organisasi apa? Dakwah saja. Silakan saja. Ya. Mau sholat di masjid Muhammadiyah, di masjid NU, masjid Persis, masjid Wahdah, masjid Hidayatullah, masjid Dewan Dakwah, ya, masjid Wasliyah atau masjid apa saja yang selama itu adalah masjidnya orang Islam, sholatlah di situ. Ya. Sholatlah apa? Berjamaah di situ silakan. Ya. Tapi kalau dia masjidnya sudah masjid yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan orang Syiah ya, atau Khawarij, atau masjid-masjid yang menyimpang kayak Ahmadiyah misalkan, ya tidak usah sholat di situ ya. Tidak usah. Kalau masjid hanya sifatnya perbedaan fikih, satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut, nggak ada masalah. Itu masalah fikih, perbedaan fikih. Silakan sholat di masjid yang ada kunutnya, silakan sholat di masjid yang nggak ada kunutnya, nggak masalah, silakan. Ya, silakan sholat di masjid yang bismillahnya jahar atau bismillahnya sir, silakan. Ya, itu hanya masalah-masalah apa? Fikih ya. Kalau masjid hanya sekedar perbedaan fikih, nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Selama itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Ini penting, ini hadis ini penting ini. Karena ini saya lihat ya, akhir-akhir ini orang banyak berantem hanya masalah masjid ya. Ya, membonsai makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibonsai hanya untuk kelompoknya saja gitu. Sementara di luar kelompoknya itu sesat gitu ya, di luar kelompoknya itu kayak masuk neraka aja gitu ya. Janganlah seperti itu ya. Jangan membonsai makna Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya untuk kelompoknya sendiri, jangan. Ya. Membonsai, tahu membonsai? Bonsai tahu kan bonsai? Pohon yang harusnya besar ya dibonsai jadi kecil. Jangan mengerdilkan makna apa? Sunnah atau makna Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya untuk apa? Kepentingan apa? Golongan, untuk kepentingan kelompok sendiri, jangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu miliknya seluruh umat Nabi SAW ya. Selama mau mengikuti Nabi dan mau mengikuti sahabat Nabi SAW, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Karena beredar di video ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kelompoknya sendiri ya. Muhammadiyah dianggap ahlul bid'ah, NU dianggap ahlul bid'ah ya, Hidayatullah dianggap ahlul bid'ah ya. Itu udah ditangkap itu orangnya ya.
orang Riau itu ya. Ada satu dai yang kemudian mensesatkan seluruh ormas yang ada di Indonesia. Ini ditangkap sama polisi, ditangkap sama masyarakat. Yang adanya minta maaf ya. Karena itu pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang apa? Ekstrim, jangan ditiru pemahaman-pemahaman yang seperti itu ya. Jadi selama itu adalah la ilaha illallah ya, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah para sahabatnya, sudah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun perbedaan masalah kunut, perbedaan masalah bismillah jahar atau enggak jahar itu hanya sifatnya alternatif, masalah-masalah fikih. Jangan saling bid'ah membid'ahkan atau menerakakan orang ya. Ya, kalian itu semakin bertambah ilmu itu harus bertambah luas cara berpikirnya, jangan malah membonsai pikiran. Jadi sempit, kalau udah sempit itu jadinya ekstrim ya. Ya, suka nyalain orang ya, suka menerakakan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, tapi bukan atas dasar ilmu ya, hanya atas dasar fanatisme golongan ya, hulu ya, berlebihan terhadap kelompoknya sendiri ya. Itu tidak terpuji yang seperti itu ya. Terus terakhir dari penutup bab ini ya, hadis terakhir, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Hadis riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, ketika ata, datang ya, ahadukum, seorang di antara kalian, as-salata, salat, wal imamu, dan imam, ala halin, ala halin, ala halin, atas halin, satu keadaannya atau satu kondisi. Jadi ketika kalian masuk masjid ya, atau sholat berjamaah, itu imamnya ya pada satu keadaan entah lagi ruko atau lagi sujud ya, atau lagi tahiyat ya, falyasna, maka lakukanlah ya, perbuatlah, lakukanlah, kama, sebagaimana yasna'u, yang dilakukan al-imamu, oleh imam. Jadi ikuti langsung sesuai imam. Misalkan imamnya sudah sujud nih, kalian baru datang, Allahu Akbar, ya langsung sujud gitu, paham? Jangan malah baca Al-Fatihah, baca surat baru sujud. Imamnya sujud ya sudah langsung kalian apa? Sujud, paham ya? Itu yang dimaksud dengan falyasna' kama yasna'ul imam. Ya, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau kalian masbuk ya, masbuk itu artinya ketinggalan sholat ya, kemudian kalian menjumpai imamnya dalam keadaan apapun, ikuti. Oh, imamnya lagi rukuk ya, langsung apa? Takbiratul ihram, langsung rukuk gitu kalian, paham? Kalau kalian menjumpai rukuknya imam, berarti menjumpai satu rakaat, paham? Kalau imamnya sudah sujud, ya kalian masbuk, ketinggalan ya, masuk masjid imamnya kalau udah sujud, ya udah Allahu Akbar, langsung apa? Sujud. Kalau seperti itu ya, ikutinlah ya gerakan imam yang sujud, kalian ikut sujud, tapi kalian belum mendapati rakaat. Jadi ukurannya mendapati rakaat imam itu minimal kalian menjumpai apa tadi? Rukuknya imam. Kalau menjumpai rukuknya imam, ya kalian dapat satu rakaat. Tapi kalau nggak menjumpai rukuknya imam, kalian harus nambah satu rakaat tadi. Ya, paham ya? Jadi patokannya adalah apa tadi? Rukuknya apa? Imam. Dan yang kedua patokannya tadi, kalian bagaimanapun keadaannya, ketika masbuk ya, ketinggalan sholat berjamaah, maka harus mengikuti gerakan imam ya. Kalau imamnya lagi sujud ya ikut sujud, kalau imamnya lagi tahiyat ya tahiyat ya. Jelas ya? Kalau imamnya lagi kunut ya ikut kunut saja gitu, paham? Ikutin saja semua.
keadaan imam seperti apa kalian ikutin ya. Jelas ya? Dengan demikian tadi ya sudah selesai bab tentang sholatnya dan sholat berjamaah dan juga syarat-syarat imam ya, dan juga syarat-syarat makmum ya, sudah diselesaikan di bab ini ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab baru ya tentang sholat musafir ya, dan sholatnya orang yang sakit. Wallahu a'lam ya. Ada pertanyaan kalau di sini? Ada yang bertanya nggak? Silakan, kalau malu bertanya ya ditulis saja ya kalau pertemuan berikutnya. Kalau tidak paham ditanyakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.